Halo, kita sudah duduk manis. Tinggal kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita berbagi-bagi cerita, berbagi-bagi kisah tentang kehidupan, karena kehidupan ini terlalu indah untuk dilewatkan. Banyak cerita yang bisa kita nikmati di sini, yang bisa kita lakoni dengan jiwa yang besar, dengan pikiran yang positif. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita yang tidak memberi hikmah. Tinggal kita sendiri, kitanya ini bagaimana mengambil hikmahnya. Karena kita di dalam dunia ini hanya pelakon, hanya pion. Jadi kita bagaimana dalam pelakonan ini tetap bisa bahagia ya. Dan hidup tidak memberikan satu pilihan suka atau duka saja, tapi hidup memberikan keduanya. Saya berani taruhan siapa yang hidupnya suka terus ya. Dan siapa yang hidupnya duka terus. Kalau ada yang merasa seperti itu, berarti tolong koreksi diri kita masing-masing. Mungkin rasa bersyukurnya kepada Allah yang kurang ya. Karena tidak ada itu yang hidup ini suka terus, tidak ada itu hidup ini yang duka terus ya. Tinggal bagaimana jiwa kita menikmati suka atau duka itu. Ketika kita suka, kita bisa mengontrol diri kita, tidak lupa dengan asal muasal kita ya. Ketika kita duka, ya bersyukurlah bahwa kita sudah pernah suka, dan itu ibarat gelombang saja ya. Dan kemampuan untuk menyimpan duka itu dan menjalaninya dengan enjoy, ini yang perlu kita pelajari. Sebelumnya, woi, sepeda. Ini aja sepeda nu. Natan re apaloi ke bello. Ini ada teman saya nih. Udah gede nih dia nih. Siapa apa yo? Ayo tebak. Apa kira-kira? Ini ada nih. Sini. Ayo. Dia. Ini nama teman saya nih, malu-malu dia nih. Ini ada namanya apa? Anak kucing yang saya pelihara sendiri dari kecil, dari lahir ya. Induknya sudah hamil lagi. Induknya bernama Dona. Dan ini silangan kucing kampung. Tetapi hasilnya kucing kampung sama Persia Himalaya, dan hasilnya seperti ini ya. Dia lincah sekali. Kucing kampungnya kelihatan dari karakternya yang lincah, agak tidak terlalu gampang jinak, apalagi dengan orang baru. Ini namanya Avatar. Ini Avatar nih, mukanya lumayan serem. Jadi Himalayanya tetap muncul, bulunya tetap panjang, tapi ekornya nih bengkok, ekornya bengkok dia ekornya. Nah, ya. Bengkok dia nah. Ini ekornya bengkok sedikit. Tapi bagus. Tetap ada karakter induknya, keduanya itu muncul. Ini namanya Avatar. Apa termasuk ya? Ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman, berbicara sedikit tentang hidup. Saya ingin memberi tema. Konten ini adalah bagaimana bangkit setelah jatuh.
Ya, jadi semua manusia pasti pernah mengalami hal seperti ini. Yang mau pengusaha hebat, mau Abu Rizal Bakri, mau pemain sepak bola, mau pemain bulu tangkis, mau artis, semuanya mengalami hal seperti ini. Tinggal bagaimana kemampuan kita mengolah kegagalan menjadi sebuah hal yang positif. Bukan mudah, tetapi juga tidak sulit. Tinggal kita berproses. Saya buka topi kayak kosongko aja supaya kelihatan agak pirang-pirangnya. Wih, sapeda. Jadi bentuk kegagalan ini bermacam-macam buat kita. Bentuk keterpurukan ini macam-macam yang dialami manusia. Jadi mungkin ada manusia secara ekonomi baik, tetapi di satu sisi Allah mengujinya dengan keterpurukan cinta. Ujian cinta. Allah, cinta lagi ya. Dan inilah makna hakiki kehidupan cinta. Ya. Karena cinta, hidup ini berawal dari cinta. Ya. Sebagaimana Nabi Adam juga berawal dari cintanya Allah kepada Nabi Adam. Ya. Jadi keterpurukan banyak macamnya. Ada keterpurukan karena cinta, ada keterpurukan karena merasa berdosa, ya, telah melakukan hal dosa-dosa besar atau hal-hal yang buruk dalam hidupnya dan membuatnya ambruk. Ya. Kemudian ada lagi yang lain mungkin masalah ekonomi, punya banyak utang dan usaha hancur. Ya. Semua ini adalah bentuk-bentuk dari beberapa contoh dari keterpurukan. Mungkin masih banyak keterpurukan yang lain yang mungkin terpilah-pilah. Ya. Tetapi yang umum kita katakan orang yang paling banyak bermasalah yaitu mungkin dengan cinta, ya, dan ekonomi. Ini yang paling banyak. Dan kadang-kadang orang mengartikan bahwa ketika ada uang maka insya Allah cinta akan terjamin. Tidak, itu salah. Ya, betapa banyak kalau kita lihat artis-artis kan apa sih kurangnya mereka dari sisi ekonomi, dari pengusaha-pengusaha itu apa sih kurangnya mereka. Tapi kita tidak tahu di dalam keluarga mereka ternyata ada hal lain yang Allah ujikan, yang Allah timpakan kepada dia. Dan ini kembali kepada kemampuan kita melihat semua permasalahan itu menjadi sebuah hal yang biasa bagi manusia dan kita harus berani untuk menjalaninya. Oke. Saya mencatat-catat di sini dalam pikiran saya dan di samping membaca-baca buku dan sebagainya selama ini, buat saya bentuk keterpurukan itu tidak hanya kita melarikannya ke dalam kadang-kadang ya kita mau enjoy dengan menyanyikan lagu-lagu terus. Jadi itu salah satu bentuk-bentuk ciri-ciri orang yang lagi terpuruk bisa lari ke lagu. Dia yang selama ini tidak bisa nyanyi, ya, paksain nyanyi dan dia ingin menikmati dan tidak masalah hal itu. Ya. Seperti saya juga kadang-kadang seperti ini. Ya, kemudian banyak-banyak menulis puisi atau membaca puisi, menikmati, bahkan dia meresapi makna puisi itu seolah-olah dialah yang terbaik memaknai puisi itu. Ya. Kemudian juga adalah curhat, ya, tidak salah semua itu, benar aja. Cuman kita kembali kepada kita mengambil hikmah istilahnya dari sebuah keterpurukan. Ya, jadi beberapa yang saya tuliskan di sini yaitu bagaimana langkah kita untuk mengantisipasi supaya kita bisa bangkit dari sebuah keterpurukan, dari sebuah kejatuhan, ya, hidup. Buat saya pertama adalah seperti konten yang sebelumnya adalah 3 prinsip utama dalam hidup ini itu berhubungan, ya. Jadi sebenarnya 3 prinsip utama itu
hal yang mendasar, dan itu yang berupaya saya terapkan dalam hidup saya. Ya. Selama ini saya membaca buku dan mencari seorang tokoh untuk banyak berbincang-bincang, dan 3 prinsip utama itu penting sekali buat kita. Ya. Dan tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Ya, kebiasaan manusia selalu cari kambing hitam. Ketika dia terpuruk, ketika dia gagal, selalu menyalahkan orang lain, dan itu tidak boleh. Semua itu memang sudah bagian dari takdir kita, dan hikmahnya pasti ada. Ya. Jadi 5 langkah, ya saya rangkum aja ke dalam 5 langkah untuk bangkit dari sebuah keterpurukan hidup. Ya, yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya memberikan usulan ini, masukan ini kepada seorang teman yang mengatakan, saya malu kalau saya mendekat kepada Allah di saat saya punya masalah saja. Nah, salah siapa? Bukan salah Allah kan? Katanya malu aku. Loh, memang Allah sudah mengatakan seperti itu. Allah itu menyuruh kita untuk mendekat kepadanya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dengan adanya masalah ini, Allah itu ingin menunjukkan dirinya bahwa dialah Tuhan. Bukan kita, bukan manusia, bukan presiden, bukan wali kota, bukan bupati, bukan gubernur. Tetapi Allah menunjukkan dirinya bahwa saya adalah Tuhanmu. Maka tidak salah, jangan malu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita kembalikan segalanya. Yang masalah karena kita tidak pernah melatih diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga alasan muncul seperti itu. Yang masalah karena kita selalu merasa semuanya sesuatunya karena tergantung saya. Sedikit-sedikit saya. Padahal semua itu meskipun kita berusaha, yang memutuskannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak salah, jangan malu untuk kita sholat tahajud di saat punya masalah. Ya memang awalnya latihannya seperti itu. Ketika kita merasa lama-lama sholat itu menjadi suatu kebutuhan, apakah kita punya masalah atau tidak punya masalah. Nah, disitulah nikmatnya. Kemudian yang kedua itu yang kedua ini buat saya adalah berpikiran positif, ya. Berjiwa besar. Jadi sikap mental yang positif, ya. Jadi terutama adalah pikiran positif, kemudian berjiwa besar, ya. Di sini tidak usah menyalahkan orang. Kejadian ini memang untuk menguji kita dan untuk menaikkan kita. Kita ditekan dulu untuk lompat lebih tinggi. Jadi ibaratnya di bawah kaki kita ada per. Ketika kita ditekan lebih rendah, lebih keras, maka bersiaplah untuk kita melompat lebih tinggi. Ya. Itu yang kedua. Jadi mentalitas kita, jaga mentalitas kita, selalu berpikiran positif dan berjiwa besar. Kemudian yang ketiga, ya, tadi kedua ya, yang ketiga ini adalah ini yang sebenarnya paling banyak orang lakukan, curhat. Tapi curhat kepada sahabat atau guru yang kita sudah tahu kualitasnya. Ingat ciri-ciri sahabat, nanti kita buat konten khusus bagaimana sih sebenarnya sahabat yang baik. Ya. Nanti saya tertarik untuk buat konten itu. Ya, jadi yang ketiga itu adalah cari sahabat dan guru. Ya, mungkin tokoh yang kita kagumi atau siapa saja di sekitar kita yang kita lihat luar biasa, maka kita jadikan guru. Belajarlah kepada dia dan berani mengatakan bahwa saya salah selama ini. Jadi kalau kita misalnya bertanya kepada seorang guru kita mendengarkan saja lebih banyak dulu. Ya. Jangan membantah hal yang tapi begini.
Tidak ada selesainya kalau tapi terus. Ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah uh, beristirahatlah sejenak, cari hobi. Ya. Kalau misalnya selama ini ada hobinya seperti ini, seperti saya adalah pelihara kucing, ya, atau burung. Nah, mungkin kita beristirahat, nambah hobi yang baru. Ya. Nah, dari hobi itu membuat kita lebih enjoy. Dan perlahan-lahan akan muncul motivasi baru. Jadi kita belajar dengan hal-hal yang baru. Ya. Karena hidup kita ini akan selalu dipenuhi dengan hal-hal yang baru, apalagi di zaman teknologi seperti ini, ya, media sosial macam-macam, dan kita dibiasakan untuk mau tidak mau menggunakan hal itu sebagaimana pendidikan sekarang. Tidak pernah kita bayangkan, ya, bahwa orang akan sekolah tanpa berada di seorang guru mengajar tanpa berada di dalam suatu kelas. Muridnya di rumah, gurunya di rumah, jalan pendidikan. Kenapa tidak? Kita harus berani dengan suatu hal yang baru. Kita berpikiran terbuka, ya. Kemudian dari hal ini juga kita bisa juga beristirahat dari hal yang buruk. Nah, ini hal yang buruk. Kalau hal yang buruk, merokok, mati aku juga. Tapi hal yang buruk ya misalnya gini, mungkin kita selama ini tidak perhatikan dengan kondisi fisik kita, jadi kita kurang berolahraga karena terlalu sibuk dengan urusan organisasi dan sebagainya, dan akhirnya terpuruk dan semuanya kita merasa tidak berarti lagi, ya. Apalagi ketika teman-teman sudah pada hilang, ya. Tapi yakinlah sahabat akan tetap ada untuk kamu, yakin. Dan mulailah dari diri kita. Bolehkah kita, bisakah kita menjadi sahabat untuk orang lain? Siapa dia sahabat itu, nanti kita buat kontennya, ya. Kemudian yang keempat buat saya itu adalah dalam waktu beristirahat itu mungkin akan muncul ide-ide baru. Nah, kita seleksilah ide-ide apa kira-kira, kemungkinan-kemungkinan apa yang kita akan pilih. Dan lakukan, jangan hanya sekedar dihayalkan. Memang kita harus selalu mencoba hal yang baru, ya. Jadi inilah yang keempat itu, ya, kita mencoba mencari ide-ide baru, gagasan baru, ya. Dan mencoba mengkomunikasikannya dengan sahabat kita, dengan tokoh yang kita kagumi atau guru kita yang dekat dengan kita. Tuh yang keempat. Kemudian yang kelima adalah memahami siklus, ya. Jadi sekarang kita kembali kepada siklus hidup, ya. Di siklus hidup itu kita lahir, kita bertumbuh dari bayi yang tengkurap, mulai merangkak, mulai jalan jatuh berdiri, ya, jalan jatuh, ya, mulai berlari, terus mulai tahu tak jajan, ya, kemudian mulai pengen main HP, ya, kalau anak-anak sekarang, ya, umur 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah mulai ada main game di HP. Dan itulah siklus hidup untuk anak zaman sekarang. Ya, kalau kita dulu nggak seperti itu, ya. Tapi anak sekarang ini pun seperti itu. Tinggal posisi orang tua saja menjaga. Dan ini pun juga nanti kita akan buat konten tentang anak-anak, bagaimana mendidik anak, ya. Jadi saya tertarik dengan bagaimana sih sahabat sebenarnya, ya. Kemudian bagaimana mendidik anak dan beberapa hal yang perlu kita hindari dalam mendidik anak supaya karakter anak itu bisa bertumbuh dengan normal dan dia memiliki rasa ingin tahu, sehingga ini menjadi modal utama dalam kehidupan masa depannya. Itu, ya. Jadi saya kira kita perlu pahami siklus hidup.
Jadi jangan salah bahwa kalau kita eh, lahir, bertumbuh, ya, dewasa, tua dan mati, ya, itulah siklus hidup. Nah, ketika kita mengetahui siklus hidup itu, ya, maka kita sadari bahwa ada masanya kita memang naik, turun. Kalau tidak mau turun, berarti harus berpikiran lebih keras, harus membentuk tim bagaimana yang lebih baik, ya. Bukan dipenuhi pikiran kita dengan ketakutan-ketakutan, tapi mencari solusi-solusi untuk mengantisipasi siklus turun atau terpuruknya itu. Saya kira itu 5 hal yang buat saya pribadi bagaimana kita uh, bangkit setelah jatuh, bangkit setelah terpuruk dari kehidupan ini. Dan di kehidupan itu saya katakan bahwa hidup ini terlalu indah untuk dilewatkan, dan percayalah hidup selalu memberi kita kesempatan yang kedua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.